Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila al-Imam bi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as As-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri ulama'il muslimina fid darin amin. Qala babu ma yuqalu indal ghadab. Wabihi ilai qala hadatsana, bab menerangkan tentang apa yang diucapkan ketika marah-marah. Ketika apa? Marah. Ketika marah-marah. Sedang emosi. Wabi qala hadatsana Yusuf ibn Musa qala hadatsana Jarir ibn Abil Hamid an Abdul Malik bin Umar an Abdurrahman ibn Abi Layla an Mu'adz bin Jabal qala, berkata siapa Mu'adz bin Jabal, istabba rajulani. Istabba maknane piso-pisoan. Rajulani sapa wong lanang loro. Indan Nabi ana angsane di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqadiba mongko nuli muring-muring sapa ahad masalah sijine rajulani. Godoban kelawan muring-muring syadidan sing banget. Hatta sehingga khoyila dihayalno, dikira-kirakno apa ilai maring insun anna anfahu setuhune irunge ahaduma yatamazza'u, maknane ay yataqatta'u sikar wa yatashaqqaqu min syiddati ghadabihi, sebab bangetnya muring-muringi ahaduma, sangging entah kenapa mereka marahnya parah sehingga kayak itu Mu'adz bercerita kayak itu hidungnya itu pecah gitu, terbelah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh marang Mu'adz ya. Jadi waktu itu maksudnya adalah Nabi melihat ada dua orang yang sedang berselisih, saling mengumpat. Cara Jawane pisu-pisuan. Faqala, melihat itu Nabi kemudian berkata pada Mu'adz. Faqala, mengucap sapa Nabi, dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini stune ingsun la a'lamu iku ngerti sapa ingsun kalimatan ing kalimat. Lau qala lamun ngucap sapa aduma laha ing kalimat lada banyak diilang anu saking aduma apa sesuatu, apa kemarahan ya jitu kang nemoni sapa aduma hu ing ma minal ghadabi saking ghadab, pengaruh-pengaruh dari ghadab. Jadi kejadian adalah Nabi sedang duduk ya sama Mu'adz. Kemudian ada dua orang apa yang marah-marah. Kemudian Nabi bilang ke Mu'adz, saya tahu bacaan kalau saja salah satu orang tersebut itu dia mengucapkan itu, niscaya apa yang ada di hatinya, kemarahan itu akan hilang, gitu kata Rasul Mu'adz. Qala, berkata siapa, Faqala mengucap sapa Mu'adz, ma hiya ya Rasulullah, ma iku apa hiya utawi
donga atau kalimat ya Rasulullah, oh Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah, yaqulu ngucap sapa wong, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Bacaannya adalah doanya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Maklum maknanya ya. Qala ngucap sapa Abdurrahman ibn Abi Laila, faja'ala mongko tumandang Mu'adzun sapa Mu'ad, ya'muru iku ya'muru hale ya, ya'muru hale merintah sapa Mu'ad hu ing ahaduma. Setelah itu tahu doa tersebut, kemudian Mu'ad bergegas pergi ke dua orang yang berselisih tadi ya, yang saling mengumpat itu, hendak untuk apa ya, kasih resep agar mereka reda kan gitu kan, melarang mereka. Fa'abah, tetapi mereka menolak. Fa'abah menolak sapa aduma. Wa mahikalan delurung, tegese yo meneruskan. Mahika apa? Delurung, meneruskan. Mahika ailat jafil khusumah, yaitu ya terus saja dalam permusuhan itu. Wa ja'ala untuk mandang sapa aduma yastatu, tambah apa haduma khodoban apane muring-muring, tambah muring-muring, semakin marah, kayak ada yang ikut campur kan gitu kan. Jadi posisi itu tuh Rasulullah gak ikut campur. Ada dua orang berselisih, ini pelajaran penting bagi kita. Waktu itu Rasulullah sedang sama Mu'ad, kemudian ada dua orang saling mengumpat. Rasulullah bilang ke Mu'ad, wahai Mu'ad, aku tahu kalimat ucapan kalau saja orang salah satu dari mereka itu mengucapkannya, niscaya apa yang ada di hatinya atau kemarahan yang ada pada dirinya itu hilang. Kemudian Mu'ad tanya ke Rasul, ya Rasulullah apa itu? Dan Rasul bilang, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Simpel doanya. Mendengar itu Mu'ad langsung menghampiri orang tersebut yang sedang lagi marah-marahan itu, dikasih tahu begini, ini saya kamu akan memarah. Tapi mereka menolak malah karena itu semakin menjadi marahnya. Karena apa? Mungkin ada yang orang lain campur tangan gitu ya. Nah ini jadi kadang kita juga harus berpikir, apakah kita selalu harus ikut campur urusan orang lain, ataukah kita hanya cukup untuk menasihatinya ketika sudah selesai, apakah langsung seketika itu kita campur tangan dan sebagainya. Itu juga harus dipertimbangkan matang-matang. Misalkan itu masuk di bab amar ma'ruf nahi mungkar, juga protapnya harus jelas, harus dihitung betul-betul efeknya, apanya, ininya, apakah semakin menjadi atau mungkin karena kita orang wibawa dia bisa lebih kendor atau bagaimana. Itu semua harus dihitung. Jadi tindakan Mu'ad ini juga ketika menjadikan mereka semakin marah juga harus jadi pelajaran bagi kita. Begitu. Artinya kalau memang kita ya dengan dasar dalih amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya, itu kalau memang itu dinilai berhasil ya, kita hitung itu kok berhasil ya oke, monggo aja. Tapi kalau memang hitung-hitungannya enggak ketemu ya, kita harus pakai langkah kedua, langkah ketiga, sebegitunya. Kita harus preventif dulu dan sebagainya, harus dipertimbangkan karena tidak mudah terlibat dalam urusan orang lain, tuh hal yang tidak mudah, dan kebanyakan orang juga tidak mau urusannya dicampuri oleh orang lain seperti itu. Nah ini doa. Ternyata Rasulullah mengajari kita doa. Ini juga sebagai bentuk bahwa bagaimanapun keadaan kita adalah manusia beragama. Itu harus diingat-ingat dalam keadaan apapun. Kita adalah manusia yang beragama. Artinya apa? Kita selalu berhubungan
dengan Tuhan. Kita nggak bisa terlepas dari Tuhan. Mungkin kita bisa menyelesaikan dengan hal-hal yang sifatnya tindakan asbab, tindakan muktasabah, tindakan yang bisa diupayakan. Tapi juga kita jangan lupa, kita ini manusia beragama dan kita ini makhluk. Kita ini berasal dari Adam, bukan berasal dari kera. Kita ini berasal dari nenek moyang kita itu Adam. Adam itu diciptakan Tuhan Allah. Maka kita dalam hal apapun juga seperti itu. Jangan sampai melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Ikhtiar dan tawakal, berdoa dan usaha, usaha dan doa, perjuangan dan doa, seperti Bang Haji Urama. Seperti itu ya. Waja'ala isdadu wuduban. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakrin ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Adi bin Sabit an Sulaiman ibn Surat qala istabba rajulani. Ini berikutnya, yaitu mirip dengan hadis pertama ya, sama-sama ada dua orang yang saling memaki. Istaba pisu-pisuan, saling mengumpat sapa rajulani wong lanang loro, dua laki-laki, indan nabi ana angersane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala mongkon tumandang sapa ahadu masalah sijine rajulani tahmarru hale memerah, ainahu apa mripat lorone ahaduma wa tantafikhulan intafakha lan mengembang udah juga guluk otot-otot lehernya, saking dia geram mungkin ya, matanya memerah kencang sama gini. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh ing inni sunni ingsun la a'rifu iku ngerti sapa ingsun kalimatan ing kalimat lau qala lamun ngucap sapa ahaduma hadha ing kalimat hadha ing iki la dhahaba mongko ilang anhu saking ahad apa alladzi perkara yajidu sing nemu sapa alladzi yang dia rasakan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala mengucap sapa arjul wong lanang, hal tara bi min jununin, hal tara ana tah ningali sapa sira bi kelawan insun. Memang orang banyak ya, ada saja. Jadi kita kasih solusi, dia marah-marah. Jadi begini ceritanya, ya mirip dengan yang pertama, bahwa ada dua laki-laki saling marahlah, saling mengumpat sampai yang salah satunya itu matanya memerah, lehernya itu mengeras gitu sampai otot-ototnya itu kelihatan. Kemudian Nabi bilang, saya tahu ada sebuah kalimat kalau saja itu diucapkan oleh salah satu dari mereka, saya akan hilang itu rasa marah itu. Nah kemudian setelah mungkin dikasih tahu ya tentang kalimat tersebut, tapi bukannya berterima kasih ya seperti hari pertama dia marah-marah, ini juga malah lebih parah lagi, bukan hanya marah-marah. Laki-laki tersebut yang dikasih rapalan itu ya, dikasih doa supaya hatinya lebih tenang, emosinya lebih mereda, dia malah bilang, kamu kira aku gila katanya, kamu kira aku gila sampai aku harus bilang begitu katanya. Ya itu namanya orang banyak kan, mereka kita itu pengen punya niat baik agar mereka marah menjadi reda, tapi ya begitu manusia ya, mereka punya pemahaman sendiri, punya pola pikir tersendiri ya, semacam itu ya, itulah kehidupan. Seperti yang tadi ya. Kemudian wabihi ilaikola hadatsana Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini imam madhab itu ya, imam madhab. Jadi
Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ahmad bin Hambal, juga termasuk gurunya. Sampai ada juga surat-suratan antara Abu Dawud dengan Ahmad bin Hambal terkait penjelasan tentang rawi-rawi semacam itu, tentang rijalul hadis. Abi qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Dawud ibn Abi Hindan an Abi Harb ibn Abil Aswad an Abi Dar qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap dawuh sahabat Rasulullah mari kita idza ghadiba nalikane muring-muring sapa ahadukum salah sisi sira kabeh wa hale utawi ahadukum qaimun iku jumeneng fal yajlis mangko lungguh fa inda mangko ilang anu saking wong apa al ghadabu muring-muring ya wis beres berarti wala lamun ora artinya gak ilang dia sebelumnya berdiri emosi duduk juga masih belum hilang terus sana jadi dirubah lagi wa illa falyatajib mongko turu mireng sapa ganti posisi lagi gitu. Hadisun sahih. Nah ini juga bagus, ini kalau tadi itu solusi dari Nabi dalam bentuk doa ya. Nah ini yang perjuangannya, yang usahanya, yaitu bagaimana kata Rasulullah, kata Abi Dar meriwayatkan dari Rasulullah itu pernah berkata begini, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyatajib. Jika ada seseorang itu sedang emosi, sedang marah, sedang apa? Emosi, sedangkan dia itu keadaannya berdiri, dia dalam keadaan berdiri, marah berdiri. Maka bagaimana? Hendaknya dia duduk, ganti posisi. Mungkin suasananya bisa berbeda. Udah duduk. Seperti yang sering kita lihat ya, kalau ada orang marah-marah sedang berdiri, terus kita bawa, duduk. Ada apa? Ayo diselesaikan dulu. Seperti itu. Kalau memang belum berada lagi, kedua disuruh untuk tidur. tidur di dalam miring. Artinya ini sebuah bentuk usaha ya, bisa ala hakikotihi, atau ini juga bisa kita kiaskan dengan hal-hal yang artinya merubah suasana. Mungkin bertengkar di dalam rumah dibawa keluar, atau asalnya di pinggir jalan rumah dibawa ke dalam. Kalau kita biasanya ditinggal ngopi ya, kalau lagi mungkin lagi marah-marah atau ditinggalin ganti suasana biar cair ya, biar kita emosinya agak mereda ya, pergi ngopi atau apalah, atau cari temen atau apa. Walhasil merubah suasana itu penting biar tidak terus larut dalam suasana marah itu. Begitu. Jadi Rasulullah selalu begitu ya. Nah ini indahnya agama Islam ya, solusi secara usaha ada, tawaran solusi spiritual juga ada. Spiritual yaitu dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Secara usaha tindakan ada pencegahan biar tidak terlalu larut dalam kemarahan, emosi meninggi, ganti suasana. Ya santai-santai lagi marah, ayo mungkin kalau orang itu kayak kan setel musik atau apa, nyalain musik gitu. Intinya adalah yang suasana itu mencair dan berubah semacam itu. Kemudian wabila kalau hadatsana Bakar ibn Khalaf, ini hadis terakhir dalam bab ini ya. Wal Hasan ibn Ali al-Ma'na qala hadatsana Ibrahim ibn Khalid. Mereka berdua ya, qala hadatsana Ibrahim ibn Khalid qala hadatsana Abu Wa'il al-Qas qala dakhalna ala Urwah ibn Muhammad as-Sa'di. Kata Abu Wa'il al-Qas, aku dakhalna manjing sapa ingsun ala Urwah ibn Muhammad, yang saya Urwah ibn Muhammad as-Sa'di. Fakallamahu mengko ngomongi hu ing Urwah sapa rajulun wong lanang. Fa aku doba mongko muring-muring membuat dia marah. Fa aku doba muring-muring sapa rajul hu ing Urwah, perkataan itu membuat dia marah. Faqama mongko ngut jumeneng sapa Urwah. Fatawaddoa mongko nuli wudu sapa
summa raja'an balik maneh sapa ruah di tempat semula. Waqat tawaddu'a lan teman-teman wis wudu dalam keadaan sudah berwudu. Faqala ngucap sapa atau dawuhan sapa Urwah bin Muhammad Sa'di, haddasani, menceritakan kepadaku abi ayahku, jadi dari kakekku Atiyah, yaitu Atiyah. Qala, Atiyah berkata, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ini, innal ghadaba, ya, innal ghadaba stune muring-muring minas syaitani tekone teko setan. Wa inna syaitan lastune setan khuliqa diciptakno teko sapa setan minan nari sayang neraka. Wa inna ma tutfa'u amesine diredupkan apa annaru, ya dipadamkan apa annaru geni bil ma'i lawan banyu. Fa idza ghadiba ahadukum nalikane muring-muring sapa ahadukum salah siji sira kabeh fal yatawadda mongko becik wudu sapa ahadukum. Nah ini juga cerita, ya bagus juga ini, ya. Nah, yaitu Abu Wa'il Al-Qas menceritakan suatu saat dia berkunjung atau sowan lah ke rumahnya Urwah bin Muhammad As-Sa'di. Waktu itu Urwah juga kedatangan tamu, seorang laki-laki. Terus orang tersebut itu ngobrol sama Urwah, tapi ada beberapa ucapannya itu yang menjadikan Urwah tersinggung dan marah gitu, ya. Tapi Urwah nggak melakukan, dia langsung asalnya duduk langsung berdiri, pergi berwudu, pergi meninggalkan tempat terus berwudu. Habis berwudu kembali lagi. Kemudian Urwah bilang, aku tuh pernah diceritai sama ayahku dikasih kabar sama kakekku bilang begini, Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya kemarahan itu datangnya dari setan, sedangkan setan itu diciptakan dari neraka, dari api, ya. Anak di sini api bisa padam dengan air. Maka ketika salah satu dari kalian itu marah, wudu gitu aja. Wudu. Nah ini juga asik. Di setan itu diciptakan dari api, neraka itu siksaan ya api dibakar api disiksa api. Itu juga menarik, ya. Makanya ada cerita anekdot sedikit, masa bisa setan dari api kok dihukum juga di neraka pakai api. Ada seorang yang ditanya seperti itu, ya. Ada anak muda tanya sama seorang tua, kiai lah. Itu tidak dijawab sama kiai, cuman begini aja, nggak dijawab. Cuman si kiai itu mengambil tanah, ya, debu tanah, dilemparkan ke mukanya siapa, ke arah pemuda tersebut sampai kesakitan. Setelah kesakitan, terus dibilangin sama kakek, kamu kan tahu, kamu juga percaya bahwa kamu itu diciptakan dari turab, sedangkan kamu yang diciptakan dari turab dilempar turab kamu juga merasa kesakitan. Ya kurang lebih seperti itu. Setan itu diciptakan dengan api, ya dihukum dengan api. Ya kira-kira kayak kamu gitulah. Kamu cuma dari turab, kamu dilempar tanah juga kesakitan seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu